Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. bertemu lagi dengan Prof. Imam Suprayogo. Hari ini kita akan mengaji ya, menguraikan tentang makna doa bagi kaum muslimin. Jadi kebetulan saya kemarin ketemu teman yang umurnya relatif masih agak muda, tidak di bawah 60. Tetapi dia ini frustasi karena punya penyakit. Saya bilang apa sudah berobat? Sudah, tetapi tidak sembuh-sembuh. Saya baru teringat pengalaman Pak Imam itu. Jadi sakit itu ternyata ada alternatif lain. Selain minum vitamin, ya berobat, ya macam-macam. Tapi ada ikhtiar doa, Pak. Itu yang saya pernah jenengan ceritani itu kok jadi tertarik gitu loh. Itu gimana Pak Imam pengalaman jenengan? Ya namanya pengalaman ya Mas Habib ya. Namanya pengalaman. Pengalaman itu kan tidak bisa dibantah. Ya. Wong itu ngalami. Walaupun itu mungkin kasus ya. Ya, kalau itu kira-kira atau hitung-hitungan gitu ya barangkali masih dibantah. Tapi kalau saya itu kan pengalaman. Jadi dulu kira-kira 7 tahun, 6-7 tahun yang lalu. Saya itu kalau tidur, itu kalau miring ke kanan, itu 5 menit saya tidak betah. Kepala saya itu terasa panas. Nah, karena itu saya dalam waktu berbulan-bulan kalau tidur itu ya miring ke kiri atau itu kepala di belakang. Nah, saya biarkan saja, saya pikir ketika itu umur saya kan sudah 65 tahun. Saya pikir itu adalah penyakitnya orang tua ya, vertigo misalnya itu kan. Ternyata satu saat memuncak, panasnya itu, tidak usah saya tidur miring itu udah panas. Akhirnya saya dianjurkan untuk konsultasi ke Dokter Daniel. Dokter Daniel itu adalah satu di antara 3 jagoan bedah kepala. Dokter bedah kepala di Indonesia. Itu prakteknya di rumah sakit primer di Jakarta. Saya ke sana, lalu saya konsultasi, lalu kemudian diperiksa pakai manual ya, pakai alat-alat dia sederhana, itu tidak ketemu apa sebetulnya sakitnya. Akhirnya oleh Dokter Daniel saya dimasukkan di MRI itu loh. Yang gede itu loh. Itu yang 30 menit di situ. Di scan itu. Ternyata ditemukan, kata beliau, di kepala saya bagian kanan itu tumbuh daging ya, semacam tumor. Nah, kata Dokter Daniel, itu tidak ada cara lain kecuali harus dioperasi, dibedah. Loh, diangkat istilahnya. Kepala ini dibedah dokter. Iya, memang caranya begitu. Karena barangnya sudah kelihatan, posisinya sudah kelihatan, ya jelas. Saya bilang apa enggak ada cara lain? Misalnya dimatikan dari luar. Katanya belum ada alat. Katanya ada laser nembak. Lalu bagaimana dokter peluang untuk sembuh? Gitu kan? Katanya kita usahakan gitu. Kita usahakan. Nah, lalu saya juga tanya-tanya macam-macam. Satu diantaranya risiko kalau saya dioperasi. Itu apa? Karena yang menjadikan berat maksud saya. Karena usia saya sudah 65. Waktu itu 65 lebih bisa sedikit. Jadi ada masalah juga, ada efek samping. Gitu. Nah, pikiran saya kalau nanti misalnya ada kekeliruan dan saya sembuh ya, tapi ada kekeliruan, lalu saya tidak bisa mikir, pelongo-pelongo gitu kan? Enggak enak itu. Itu ditertawain cucu saya gitu waktu itu pikiran saya. Cucu banyak udah ya. Lalu saya hitung-hitung waktu itu Mas Habib. Rasulullah dulu Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan usianya 63. Ketika itu saya kan sudah 62. Ya sudahlah, tapi sudah lebih dari umurnya sudah cukup. Itu saya bilang sama, saya bilang sama Dokter Daniel, ya sudahlah, dokter biarin mungkin usia saya segini dan ini mungkin sebagai tanda saya mengakhiri hidup. Saya bilang gitu. Oh jangan gitu kan, jangan. Malah optimis.
Jangan, harus cari peluang-peluang bab usia itu, umur itu penting gitu kan. Jangan cepat putus asa Prof. Imam gitu kan. Siapa tahu kalau kita hidup itu lalu masih ada manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat gitu kan. Karena itu sebetulnya berusaha untuk menjaga kesehatan orang-orang seperti Prof. Imam tidak saja untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain gitu katanya. Lalu kemudian dia ngajak untuk konsultasi ke dokter senior beliau. Nah, ya ayo kalau gitu kita konsultasi ke dokter senior. Lah, dokter senior itu kan beliau juga kenal sama saya sudah. Saya diantarkan ke dokter ke rumah beliau itu, senior itu, dokter senior. Lalu dijelaskan, sesama dokter kan gampang itu. Oh iya. Nah, itu kan, untuk membaca ini, cepat tahu. Nah, akhirnya malah dokter Daniel, dokter kembali saja ke rumah sakit. Nanti saya bicarakan sama Prof. Imam. Sebaiknya seperti apa, nanti saya akan kabari. Dokter Daniel pergi, lalu kemudian saya diajak ngomong, Prof. Imam jangan galau gitu, jangan sedih, jangan takut gitu kan, jangan khawatir gitu kan. Pinter juga dokter itu ya begitu, dokter itu di mana saja, tidak ada yang katakan aku bisa nyembuhkan, tapi saya bisa meriksa, lalu saya bisa obati. Itu kan, menyembuhkan urusannya di atas, itu kan. Jadi dokter itu tidak ada di dunia ini yang aku bisa nyembuhkan, coba cari, tidak ada. Saya bisa meriksa, saya bisa ngobati. Kalau diperiksa lalu diobati sembuh ya sudahlah, alhamdulillah. Kalau tidak sembuh nanti diperiksa lagi, diobati lagi, terus-menerus begitu kan. Karena itu lalu gimana? Ya, beliau bilang ada orang, dia bilang itu, yang bukan bisa meriksa tapi bisa menyembuhkan. Di situ mungkin maksudnya bisa ada usaha untuk menyembuhkan. Ada orang yang bisa menyembuhkan. Tidak perlu meriksa dan juga tidak perlu obati. Waduh. Siapa itu? Rasulullah. Jawabnya siapa itu? Rasulullah. Utusan Allah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Gusti Allah Muhammad ya. Ya Muhammad. Gimana caranya? Kita datang ke Baitullah yang ditandai oleh bangunan Ka'bah oleh Ibrahim. Ibrahim itu kan yang membangun Ka'bah itu atas perintah Allah. Di situ itulah sebetulnya sebagai tanda di situ Baitullah. Itulah sebetulnya kalau saya nyebutnya rumah ruhani. Itulah di tengah-tengah Masjidil Haram. Lalu kemudian ditandai oleh bangunan Ka'bah. Itulah sebetulnya tatkala kita mau nyembah Allah, semua orang kan di dunia ini menghadap ke situ. 5 kali sehari semalam orang menghadap ke situ. Orang Indonesia, Malaysia, seluruh dunia itu yang menghadap ke barat, Rusia selatan, lalu kemudian Yaman menghadap ke utara, lalu Eropa menghadap ke timur, menghadap situ 5. Orang kan seringkali tidak bertanya. Apa sih sebenarnya pentingnya tempat itu kan itu kan. Orang seumur hidup kan harus ke situ kalau punya uang. Ziarah ke tempat itu semua orang. Apakah lewat umrah atau lewat haji. Hanya itu tadi balik Mas Habib. Orang tidak bertanya ya. Ada apa tempat itu? Gitu kan. Ternyata itu ada rahasia gitu kan. Rahasianya itu sesungguhnya secara ruhani. Rasulullah itu selalu di situ. Secara ruhani ya, bukan fisik. Istana itu kan, bukan fisik. Bukan fisik, ruhaninya ada di situ. Makanya kan ada surat itu, la uqsimu bihadzal balad wa anta qillum bihadzal balad wa walidi wa walad mama walad. Aku bersumpah negeri dengan negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini, di situ. Makanya itulah kalau kita kita sholat, kita menyembah Allah, menghadapnya situ.
Nah, dalam agama tempat itu begitu penting, Mas Habib. Nggih, leres. Dalam Islam ya atau Islam, agama, ya, agama nah, juga mengakui tempat itu penting sekali. Iya, Hanya iya, seringkali saya tidak tahu orang mengatakan semua tempat itu sama. Oh. Kan juga kita kan sering dengar kan, bahwa tempat itu sama. Berdoa di mana-mana bisa. Sama-sama, itu kan. Padahal enggak, Mas Habib. Misalnya haji. Haji itu kan Mas Habib kan pernah haji. Nggih, leres. Haji itu kan wukuf. Intinya kan wukuf. Wukuf itu kan hanya berhenti. Duduk, doa kan. Tapi berhentinya itu ya di Arafah. Harus di Padang Arafah. Kalau Mas Habib misalnya wukuf lalu di Banyuwangi kan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Alasan COVID misalnya. Gitu kan. Alasan COVID itu adalah di sini efektif, efisien. Di Malang aja gitu. Di Malang aja, di Blitar atau di kampung saya Trenggalek. Sawah kan masih luas. Tidak boleh. Harus ada di Arafah. Tempat itu begitu penting juga. Yang namanya sa'i itu kan jalan kaki. Leres. Yang sepanjang 800 meter itu. Di mana-mana kan banyak jalan 800 meter. Itu mirip. Gitu kan? Ya, tapi bangun sendiri kan bisa. Tapi tidak boleh. Sa'i itu harus dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, berulang sampai 7 kali itu kan. Dulu ada bukitnya ya. Iya. Kecil gitu sekarang. Ya. Harus di situ. Gitu. Harus di situ. Selain itu tidak boleh. Misalnya sama-sama di Saudi Arabia, tapi tidak di situ, tidak boleh. Tidak boleh juga. Tempat yang namanya lempar jumroh, itu kan hanya kerikil lalu dilemparkan tembok. Kenapa harus di Mina? Di mana-mana kan banyak tembok, tapi mesti di Mina. Dan ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Tidak di Mina tidak sembarangan. Ula, Uskot, dan Aqobah. Apa artinya dari sini? Tempat itu sebetulnya dalam menjalankan ritual itu begitu penting. Ini yang seringkali juga tidak kepikiran. Dilupakan. Dianggaplah. Begitu juga sholat atau berdoa. Di situ, Mas David. Tempatnya di situ. Kita sowan kepada secara ruhani ya. Sowan kepada Rasulullah. Mohon itu disambungkan. Hanya lalu yang jadi masalah, tidak semua orang itu bisa. Bagaimana kita selama misalnya 5 menit, 10 menit berkonsentrasi. Fokus, namanya berhakikat. Namanya berhakikat. Kita tidak mikir apapun kecuali kita sowan ke tempat itu. Ingat tempat itu. Dengan membaca sholawat. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebetulnya mulutnya itu yang membunyikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi yang pentingnya ada hatinya itu. Suara hatinya itu harus ada di situ. Makanya di tempat itu kan, kalau saya nyebut rumah ruhani itu ada itu Mas Habib, apa ini namanya, Quran yang mengatakan begitu. Inna awala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqalahu kana amina. Jadi yang mula-mula rumah dinyatakan oleh Allah untuk seluruh manusia itu adalah bibakah itu. Dan itu diberkahi, mubarakan wa hudal lil alamin, petunjuk bagi alam. Tentu alam insan, alam manusia ini sebetulnya itu kan. Wahudan dilan fihi ayatun bayin, di dalamnya itu ada ayat-ayat, ada tanda-tanda. Maqamul Ibrahim, di situ ada makom Ibrahim. Siapa saja yang memasuki itu wa man taqalahu kana aminan, siapa yang masuk itu aman. Itu kan Quran menyebutnya situ, tapi kan tidak pernah menjadi bahan perhatian. Makanya kalau berdoa itu sebetulnya tidak usah diucapkan pun sudah tahu Mas. Allah itu tahu bahwa kita itu mau apa itu sudah tahu sebetulnya. Karena itu kalau banyak orang seringkali kan yang dipikirkan itu adalah ucapannya. Bagaimana mengucapkan doa. Mengucapkan doa. Itu kan biasanya orang itu. Lalu kemudian belajar, lalu ngapalkan. Gitu kan? Satu buku dihafalkan. Ya itu penting juga gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam agama konteks ini tempat juga penting. Justru yang penting itu tempat itu. Kita datang ke tempat yang mulia itu. Masjidil Haram.
masjid tempat sujud yang mulia. Kenapa haram mulia? Karena di situ ada orang mulia. Masjidil Haram. Di situ ada orang mulia. Yang mulia siapa? Secara rohani sampai sekarang, bukan pernah. Iya pernah, ya betul. Sampai sekarang. Itu di situ. Karena itu kalau orang sholat menghadap ke situ. Orang seluruh dunia tadi. Kita berdoa merasa ada di situ. Itu kalau enggak bisa ke sana ya Pak? Memang enggak usah ke sana. Enggak usah ke sana. Tidak harus. Enggak harus. Orang yang tidak mampu misalkan. Iya, jadi enggak harus ke sana. Seperti misalnya Mas Habib sekarang di rumah doa. Iya Mas Habib dari rumah aja. Tapi ingatannya, hatinya jangan diketik. Orang kan kadang-kadang kan baca doa. Tapi hati ini kemana-mana. Repot tadi. Jadi sebetulnya yang penting itu konsentrasi hati secara ruhaniah di sana. Lalu kemudian hati kita ini sebenarnya sudah memohon. Lalu kemudian kita ucapkan, ucapkan itu. Lalu kemudian yang penting konsentrasi. Tadi kan ucapannya konsentrasi kepada Rasulullah ini. Itu. Lalu kemudian baca sholawat itu Mas Habib berulang-ulang gitu kan, agar nyampe kan. Orang katanya wusul gitu kan. Nyampe sambung, tembus pada Rasulullah itu. Nah, jadi ya sebetulnya itu agama itu kan urusan ruhani. Dulu kan tak kadang urusan apa yang ada dalam hati. Lalu kemudian katanya ada orang tanya pada Mas Habib, nah, itu bukan. Kalau hati itu sudah seluruh Mas Habib. Kalau sudah urusan hati itu sesungguhnya sudah urusan semua, Bang. Perilaku perbuatan itu dari hati. Lalu Allah itu juga yang dilihat bukan pekerjaan, bukan bajunya, bukan celananya, bukan kopiahnya. Hatinya innallaha la yang duru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yang duru ila qulubikum niat tuh. Iya, hati dan niat itu loh sebetulnya dalam hati itu. Jadi membayangkan merasa berada di situ. Di dalam. Ya, merasa berada. Kalau enggak bisa di dalam ya di luarnya itulah. Dilaplah. Sekarang kan ada video. Sekarang ada video. Kan orang beralasan, aku kan belum pernah ke sana. Kalau belum pernah ke sana, zaman sekarang tidak ada alasan. Karena sudah ada foto, sudah ada video. Ada cerita orang-orang. Iya, ada cerita orang-orang. Jadi sebetulnya di situ. Bagaimana menghadirkan hati itu ada di sana itu. Merasa sowan Rasulullah. Makanya dulu kan saya katakan, kenapa kok tidak kepada Allah? Tidak nyampe. Belum nyampe. Tidak akan nyampe. Kita ya Allah Maha Suci. Kan itulah Allah punya utusan. Utusannya adalah Muhammad Rasulullah itu. Kembali kepada penyakit jenengan terus pun diakhiri. Saya ketika itu kan diajak untuk sholawat saja. Langsung oleh dokter itu, ayo kita sowan Rasulullah. Kita antarkan. Itu dituntun ya? Iya, dituntun waktu itu. Ayo kita membaca sholawat Prof Imam. Itu. Lalu kemudian saya itu asyhadu alla ilaha illallah syahadat, yakin itu. Lalu kemudian sholawat berkali-kali, kira-kira ada 5-6 menit itu kan. Setelah selesai gimana rasanya? Iya kok ada terasa, pulang aja gitu kan. Saya pulang, enggak saya teruskan. Nyampe di rumah saya sudah bisa tidur gini, ini saja. Lalu kemudian di lagi sudah tidak ada. Sampai hari ini saya tidak ada ya. Tidak ada sampai sekarang. Jadi daging itu udah? Iya, sudah hilang. Luar biasa. Sampai sekarang itu hilang. Dokternya itu masih hidup? Ada, tapi sudah sepuh. Dan katanya pernah menjadi dokter presiden kerajaan ya. Kerajaan Saudi. Iya. Dokter sinten Pak? Asbin Rosi Yusuf. Wonten Jakarta. Di Jakarta ya. Luar biasa. Iya. Tapi ya itu saja. Sebetulnya kita ini yang memohon kita ini Mas Habib. Kita bisa. Hanya kita ini belum tentu bisa konsentrasi, fokus. Makanya teman saya yang tanya-tanya soal ini seorang dokter juga, teman saya SMA jadi dokter. Itu tidak umum Prof Imam. Jadi itu bisa, tapi sifatnya individual. Sebab tidak semua orang sebetulnya mampu konsentrasi penuh seperti itu gitu kan.
Kan banyak orang yang siapa tahu ada yang bisa. Iya, ya kita coba aja. Underestimate. Iya, jadi kita coba aja Mas Habib. Jadi teman-teman Mas Habib coba aja. Iya, yang sudah frustasi. Bahkan sebenarnya kan gini Mas Habib. Kalau ada surat ya, sama nanti bisa baca di surat Shot ayat 46. Shot. Surat Shot ayat 66. 46 kan inna akhlasnahum biqouli sotin dzikrodan. Aku memperbaiki, membersihkan, mensucikan, menghaluskan akhlak itu. Dengan apa? Dengan ingat rumah. Itu kan rumah sebetulnya. Itu kan rumah ruhani. Itu rumah sebetulnya. Itu rumah ruhani. Jadi kalau Mas Habib selalu ingat situ, hatinya tenang. Hatinya damai. Kan rumah itu kan begitu penting Mas Habib. Orang kalau tidak di rumah, itu hatinya kan gelisah. Makanya kalau kita pergi, kita pengen pulang. Dan kalau misalnya kita di rumah tangga kita ini ada keluarga yang sampai malam jam 9, 10 belum komplit anak kita misalnya, kita kan bingung. Yang di rumah juga bingung, anaknya juga bingung. Dan orang yang tidak terikat dengan rumah itu kan jelek, Mas Habib. Namanya kan liar. Disebut dengan liar. Disebut dengan liar, itu kan jelek. Dan apa saja yang dikasih identitas liar, itu kan membahayakan. Kucing liar, anjing liar, babi liar, kuda liar, kan ngeri semua. Apalagi manusia liar. Gitu kan? Binatang liar aja jelek, apalagi manusia liar. Itu di perempatan jalan itu kan banyak anak-anak. Itu kan liar. Itu anak liar kan. Pakaiannya kayak gitu. Rambutnya, badannya tidak diurus. Itu kan? Nah, padahal itu liar dalam perspektif jasmani aja. Tapi ada liar ruhani. Wah, itu yang mengerikan. Ruhani kita itu agar liar gimana? Maka 5 kali sehari semalam diingatkan rumah. Rumah ruhani. Disuruh menghadap ke rumah. Hatinya supaya berada di rumah itu. Ketika sholat sebelum Allahu Akbar, dia ingatannya supaya di tempat itu. Kalau ingatannya tidak di tempat itu, maka lalu kemana-mana itu. Begitu lalu ya lihat. Jadi itu 5 kali sehari malam ini. Mas Habib kan sholat 5 waktu. Hatinya mesti ingat rumah ini Mas Habib. Itu minimal itu. Minimal. 5 waktu kadang-kadang 5 waktu itu di sini. Nah, banyak orang yang sholat tidak ingat tempat itu. Maka fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Dia lupa bahwa dia seharusnya di tempat ini. Ya kan? Itu. Nah, kalau kita sholat lalu hatinya tidak di sini, itu lalu kemudian sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat baiti kecuali illa bukaan wa tasdian. Kecuali kamu itu hanya seperti bersiul-siul dan ya kita nggak enak ya kita ngomong begini nanti agar orang tidak tersinggung, jangan tersinggung, tapi sebetulnya ada ini loh, ajaran kayak gini agar kita itu ketika sholat merasa berada di rumah. Dan kalau kita ada di situ, Mas Habib, insya Allah hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, maka lalu kemudian tubuh kita menjadi sehat. Kan katanya kan tubuh sakit itu kan dipengaruhi oleh ruhani. Maka ruhani kita ini yang kita sehatkan dulu, baru tubuh kita. Makanya dulu waktu ada ada COVID ya. Ada COVID, jamaah saya di masjid ini saya beritahu, kita harus ngikuti pemerintah. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kan itu. Tapi tak suruh tambah, berdoa. Doa. Lalu gimana itu logikanya? Orang kan kalau tidak ada logika kan susah Mas. Iya, maunya apa ini nggak jelas. Lalu saya katakan kalau ada gunung meletus, kita kan harus menjauh. Kalau ada gempa, kita harus segera keluar rumah. Kalau hujan, kita harus masuk rumah. Akan tidak basah. Kalau banjir,
kita harus cari tempat yang tinggi. Nah, untuk apa ini? Untuk selamat. Ya kan? Ini semua untuk selamat. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada pandemi itu kan seluruh dunia, kita lari kemana? Gitu kan? Ternyata di dalam Al-Quran itu disebutkan ada tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang mau masuk itu aman. Nah, tempat itu di mana? Ya di Baitullah itu. Bukan masjid, Baitullah itu. Ya di Baitullah itu. Harus ada di situ. Nah, disitulah tempat aman. Tentu orang seluruh dunia bukan fisik. Makanya saya bilang agama itu ada ruhani. Itu loh sebetulnya itu. Agama itu ruhani itu sebetulnya ada usul asal saya katakan, lalu kemudian dibantah. Bukan Pak Habib. Itu kalau sudah ruhani itu sudah menyeluruh Pak Habib. Sebab tubuh itu sebetulnya berasal dari situ gitu loh. Berekonomi, berpendidikan, itu kan itu akarnya kok. Nah itu ya boleh-boleh saja orang mengatakan begitu, tapi nanti kalau sudah tahu hakikat yang saya omongkan itu, ya ternyata ada kaitan gitu Mas Habib. Jadi itu Mas Habib yang terkait pengalaman saya itu, karena itu ketika ini tadi COVID maka jamaah saya begitu aman ya. Jamaah saya itu saya pilih tahu, ayolah tetap sholat 5 waktu, Jumatan. Kan ada libur terawih, lalu kemudian hari raya, makanya di sini ini karena tetap nggak libur waktu COVID itu, masjid-masjid yang di kanan kiri libur pada ngungsi ke sini. Makanya saya tambah polisi. Iya, makanya ada terop itu, benar terop di depan itu. Itu gara-gara COVID itu. Nah, alhamdulillah Mas Habib, di jamaah saya ini nggak ada itu yang sakit. Nggak ada yang mati, sakit aja enggak. Dan waktu 2 tahun itu aman gitu kan, karena saya ajak gimana caranya. Ya itu kan namanya spiritual. Mereka kan tanya gimana caranya. Gitu. Caranya saya bilang, lalu mau tidur, bacalah syahadat, sholawat, lalu mohon kepada Allah dan Rasul, mohon diizinkan. Aku tidur di tempatmu yang mulia ini. Mohon aku diizinkan tidur di tempatmu yang mulia ini. Jadi merasa tidur di tempat yang mulia itu. Tenang. Hakikat tenang. Itu kan. Hakikat ya. Makanya tidak tahu kalau itu dimasuk YouTube itu lalu apakah orang bisa terima. Tapi kalau saya silakan. Tapi kan Mas Habib tanya. Dicoba. Mas Habib nanya. Saya udah pernah nyoba. Alhamdulillah. Lalu hati tenang. Coba Mas Habib nyoba. Mas Habib merasa berada di tempat itu. Iya. Nanti hidup tenang. Beda banget. Sholat juga begitu. Lalu menjadi senang. Iya. Menjadi sholat itu menjadi senang. Sholat itu kalau merasa ada di sana itu lain. Apalagi lalu kemudian duduk di antara 2 sujud itu kan. Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu kan ada 8 yang diminta. Yang dia kan Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. 8 lapis. Sama dengan jumlah pintu surga juga 8. Dunia akhirat diminta. Jumlah itu Mas. Ya ampun Pak Imam, ini nanti terlalu panjang. Ya, dan itu saya sudah mengerti. Ada teman-teman yang ngamalkan itu kan. Dan alhamdulillah itu kan. Seperti Pak Minhaji dulu, rektor UIN Yogyakarta, itu juga gitu Mas Habib. Pernah pengalaman gitu, lalu kemudian juga sehat kembali. Ketika mendengar dari Pak Imam itu kemudian saya sebarluaskan di grup di ini itu, alhamdulillah banyak yang mengatakan berhasil. Saya terutama. Nggak usah kemana-mana. Lah itu kan tempat dari asal kita dari situ, nanti kita pulang ke Rohani kita ke situ ya. Nggih sampun matur nuwun sangat, betul-betul pencerahan. Moga pengalaman saya ini pembelajaran yang tidak percaya ya tidak apa-apa. Saya juga hanya ngomong pengalaman, tapi sebetulnya kalau kita cari sandaran
dari Al-Qur'an itu banyak sekali kan. Umirtu innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harrama walau kullu syai'in. Kita kalau putaran kedua ya Mas. Iya. Waktu tawaf itu kan. Itu doa kita kan Allahumma inna hadzal baita baituka wal karoma karomuka wal amna amnuka wal abda abduka kan itu. Wa ana abduka wa bani abdika wa hadzal maqamal aidin. Itu kan. Nggih, pun Pak Imam matur nuwun sangat. Gitu kan kayaknya kita ini sering kali apa namanya? Kalau ngomong itu kadang-kadang enggak tahu yang diomongkan. Baiklah para penonton sekalian, ini channel YouTube saya cukup menarik hari ini dan saya tahu kita ini seringkali bukan hanya masalah penyakit ya, tetapi juga masalah-masalah lain. Problema rumah tangga, ya maaf ada anak yang nakal, anak kita yang nakal. Kemudian macam-macam lah faktor ekonomi. Barangkali jangan putus asa lah. Yang penting itu. Jadi ada ikhtiar lain selain berobat kalau sakit, selain mungkin ke psikolog kalau kita lagi galau, atau ya mencari advisor ekonomi kalau kita lagi bangkrut. Tapi ada cara lain, ikhtiar lain yaitu berdoa dan merasa ketika berdoa itu kita berada di Baitullah. Insya Allah doa kita akan tembus ke langit, didengar oleh Gusti Allah. Bukan tembus di langit, Mas. Ya tembus di tempat itu. Oh, tempat itu. Maaf. Maaf. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.